amrun lin nabi, amrun li ummatihi. Ada sebuah perintah kepada Nabi, maka itu juga merupakan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah tersebut jemaah sekalian yang Allah muliakan? Yang tentunya ayat ini sangat tertuju kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Coba kita renungkan sejenak ayat ini, para asatidz, para guru sekalian Allah muliakan. Allah perintahkan Nabi, wasbir nafsak, wahai Muhammad, hendaklah engkau selalu bersabar. Nabi makhluk yang paling sabar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Saya yakin bahwa perintah sabar ini tertuju kepada Nabi bukan untuk sabar menghadapi istrinya. Betul nggak? Yeah. Nggak ada sesolehah muslimah yang hadir pada pagi hari ini sesolehah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kesabaran ini bukan Allah perintahkan kepada Nabi dalam menerima kondisi dan keadaan hidup beliau. Mungkin kita baca sejarahnya Nabi hari Senin pulang, kemudian bertanya kepada istri Aisyah, ada makanan? Nggak ada. Kata Nabi, anak sa'i, belum bisa puasa. Bukan masalah ekonomi. Saya yakin, dan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, bahwa ini terutama sabar dalam mengemban dakwah. Karena umat yang dihadapi oleh Nabi SAW secara khusus dihadirkan kepada umat yang, mohon maaf, karakternya keras, tabiatnya sangat kaku dan seterusnya, maka kemudian Allah perintahkan untuk bersabar. Kalau saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, fanahnu aula ayuhal asatidah, maka memang kita ini lebih pantas, lebih layak untuk mengambil ayat ini sebagai pelajaran buat kita, terutama sabar dalam mengemban dakwah. Yang kedua, Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini poin penting yang saya sampaikan untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Allah mengatakan bersama orang-orang yang ikut bersamamu dalam kebaikan. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Dia ikut bersamamu, menyertaimu untuk mencapai dan mendapatkan redha Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, para asatidz, kita ini berada di bawah naungan sebuah organisasi yang menaungi seluruh komunitas ruqyah yang ada di Indonesia. Di sini kita diikat sebagai para peruqyah yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan visi dakwah lillahi taala, dan di ADART pun sudah tertulis di situ apa visi dan misi kita. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan oleh ayat ini untuk kita semua agar sabar dalam menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan dalam mengemban dakwah ini. Karena kita yakin bahwa di antara kita ini mungkin kita bukan malaikat yang tidak berbuat khilaf dan tidak berbuat salah. Ada kemudian di antara kita yang perlu untuk saling menasihati dan dinasihati. Maka siapapun kita, mari sama-sama untuk kita sabar dalam saling menasihati dan dinasihati. Karena tidak sedikit setan yang kemudian mengambil kesempatan bahwa apabila
kita melihat saudara kita berbuat salah, kemudian kita berusaha menasihati, di situ ada sesuatu hal yang kita inginkan, mungkin ada hal-hal yang buruk, atau mungkin kita yang kemudian dinasihati oleh saudara kita, sahabat kita, ustadz yang lain, kemudian setan mengambil kesempatan itu untuk yuwaswis fi sudurin nas. Maka dengan berjalannya waktu, organisasi kita ini kemudian saya mengambil pelajaran bahwa harus kita terus bersabar di atas gerakan dakwah ini untuk saling nasihat menasihati. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Kemudian di dalam ayat ini Allah memberikan warning, memberikan peringatan bahwa jangan sampai engkau berada bersama mereka atau kau tinggalkan mereka, keluar dari kelompok kebaikan karena tergoda dengan urusan-urusan zinatul hayatad dunya. Ini mungkin juga menjadi renungan kita para asatidz, para guru, bahwa kita mungkin akan sangat cepat tergelincir apabila kemudian dunia ini yang masuk ke dalam hati kita. Kita masuk bersama dengan sebuah kelompok yang kemudian di situ adalah ada niatan-niatan atau tujuan-tujuan yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Atau mungkin kemudian kita berada di sebuah kelompok yang Allah ridhai, Allah berikan kebaikan untuk kita, kemudian karena kita merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang saya dapatkan, poin-poin materi-materi dunia nggak saya dapatkan, kemudian untuk apa bersama dengan kelompok ini? Allah ingatkan, bersabarlah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jangan sampai kita meninggalkan sebuah kelompok, atau mungkin guru, atau mungkin sahabat, atau mungkin kawan, karena merasa tidak ada pundi-pundi urusan-urusan dunia yang kita dapatkan. Atau kembali kemudian kita meluruskan niat kita, ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita berada di sebuah organisasi, kelompok dakwah, karena ada semangat-semangat urusan dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Poin ini sesungguhnya adalah nasihat bagi yang berdiri di mimbar ini, dan nasihat untuk kita semua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.